Oke, Mbak, selamat siang. Saya Dian dari City Representatif dan Erasmus. Ada yang bisa saya bantu? Kami biayai Erasmus Mundus, ini Eropa biayai. Boleh. Sama 5 tahun ke depan. Ya. Itu ada programnya, itu ada 200 Ya, program lebih. ya. Jadi ada berbagai macam Erasmus bidang. dulu namanya Saya Erasmus sama Mundus, saya bilang, tapi sekarang namanya Erasmus tapi Plus. S2-nya manajemen di sana. Nah, kan bagaimana gitu kan? Kayak gitu Mbak. Jadi bisa Ya. loncat kayak gitu. Mbak dari Iya. Satunya saya gizi. visi. Nah, Oh ya, visi bisa sama gitu. ya. Ada Oke, nanti programnya semoga sendiri gitu. bisa relate ya apa yang bisa Ada, disampaikan. jadi ada Nah, kategori Erasmus gitu, Plus Mbak. itu beasiswa yang Jadi nanti disediakan oleh ijazahnya itu European bisa dari 2 atau 3 Union. universitas. Jadi kalau Asia Tenggara itu kan ASEAN ya. Kalau di Eropa ada namanya EU. Nah, itu sebabnya kenapa disebutnya Logonya Erasmus bintang Plus. 12. Join Nah, Erasmus Mundus, EU ini menyelenggarakan join Masters Degree. beasiswa terbuka Lalu untuk bisa- seluruh bisa masyarakat gabung-gabung, bisa internal internal EU ataupun juga di luar EU termasuk di Indonesia. Nah, beasiswanya nanti Kampus Merdeka kan S2 ada ataupun juga contohnya kan ada perjanjian S3 full degree. Ini Mbak berarti sudah lulus S1. kayak gitu. Sudah Tapi kan lulus kalau S1 PMS kan berarti mau mencari S2 kan? itu kan pelajar aja. Mencari S2. Itu kan Nah, kalau ini itu kita full kalau time, beasiswa kita Erasmus dianggap skemanya mahasiswa seperti full time dan apa? ijazahnya pun nanti dari Perbedaan antara Erasmus ketika Mbak nanti ke Erasmus ataupun juga nanti mungkin kalau ke misalnya Mbak mau bus-bus yang lain atau bahkan mungkin ada penyedia beasiswa yang lain yang ada jadi di tergantung milihnya mau KIK gimana. hari ini Saya kan di agak sedikit Jerman, berbeda. Belanda, Jadi kalau ada Erasmus kampusnya gitu. nanti Saya bisa milih apakah saya saya mau akan jelaskan yang joint master degree ya, jadi yang ini S2. ke negara mana itu Di bisa. S2 ini nanti Mbak akan ini Apakah Prancis, apakah apa gitu. akan berhubungan dengan berbagai macam universitas. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang beasiswa Erasmus, kita bicaranya program, Yang banyak ngomong. bukan bicara jurusan. Kayak tadi Mbak, jurusannya apa? Gizi. Prodinya apa? Gizi, gitu kan ya. Tapi ketika Erasmus joint master degree tidak seperti itu. Tetapi kita bicaranya program. Ketika bicara program, itu mereka dikendalikan atau diselenggarakan oleh konsorsium, gabungan atau kerjasama minimal 3 kampus 3 negara. Artinya, Mbak ketika nanti masuk ke salah satu program, Mbak akan menempuh studi di minimal 3 negara 3 kampus. Teman-teman mohon izin buat jangan lupa presensi. Nah, monggo. Nah, nanti rata-rata 120 ICTS atau 2 tahun, Mbak bisa coba masuk ke barcode ini coba. Ke barcode ini nanti diarahkan ke katalog. Ya, sama ya, barcode-nya akan masuk ke katalog. Nah, di katalog ini ada 226 program yang ditawarkan. Banyak banget. Silakan disesuaikan sama mayornya Mbak di Indonesia ini latar belakangnya apa. Bidang kesehatan, oke boleh bisa masuk di situ. Nanti ketika masuk ke situ, saya kebetulan ambil contohnya di sini bukan bidang kesehatan ya. Nah, jadi kalau bicara tentang Erasmus, kan bicara program, kampusnya Mbak tidak bisa, oh saya alumni kampus A, alumni kampus B. Enggak. Saya alumni program A. Program A diselenggarakan, contohnya semester pertama di Amsterdam, semester kedua di Paris, semester ketiga di Brussels. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh saya alumni Paris, oh saya alumni Brussels. Enggak, alumni program apa? Oke, sudah berbeda ya berarti ya. Nah, tergantung programnya. nanti kan masuk ke sini ya, ada katalognya, terus kemudian Mbak bisa pilih file of study-nya apa, di filter. Ini akan membantu untuk filtrasi. Nanti silahkan klik mau mana silahkan, yang sesuai sama apa ya latar belakang pendidikannya Mbak seperti apa. Oke? Nanti kalau sudah, saya ambil contoh misalnya ada salah satu program namanya EMLE, European Master in Law and Economics. Artinya apa? Prosesnya kalau kuliah di satu kampus kan dari awal sampai selesai kamu di situ terus, Pak. Tapi kalau di Erasmus enggak. Kamu masuk semester 1 milih mau di Barcelona boleh, di Jerman boleh, di Belanda boleh. Oke? Masuk semester 2 kalian diminta untuk menentukan minatmu ada di mana. Oh, saya mau minat Public and International Track atau Market and Corporation Regulation Track ataupun Innovation and Intellectual Property Track. Terserah. Pilihan minat itu akan menentukan semester depan kamu akan studinya di mana. Di dalam ketika kalian bicara tentang
beasiswa lain akan mendapatkan informasi yang berbeda. Nah, kalian bisa pilih di sini, semester 2-nya akan di Hamburg, Rotterdam, ataupun di Gent, Belgia. Tergantung minatnya apa. Nanti semester 3 dan semester 4, karena 4 semester 2 tahun, kalian akan kuliah. Kalau yang di Gent, University Belgia, semester 3 kalian bisa milih ambil 2 mata kuliah, mau di Amerika boleh, di Perancis boleh, di Spanyol, di India pun boleh. Milih semester 4 tesis defense. Sampai sini kelihatannya bedanya apa ya? Jadi ada konsorsium. Konsorsium itu kumpulan universitas dari berbagai negara membentuk program. Nah, kamu apply di situ. Oke? Contoh lain misalnya Erasmus Mundus Joint Master in Economics of Globalization and European Integration. Konsorsiumnya terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kampus. Artinya semester pertama Mbak bisa milih Italia atau Cina, semester 2 Belgia, semester 3 bisa milih di Estonia, Chile, Amerika Selatan, Spanyol ataupun juga di Italia. Semester 4 internship dan disertasinya nanti tinggal pilih di kampus mana di antara 8 ini. Kenapa harus kayak gitu? Ya karena program itu sangat spesifik jika dibandingkan jurusan. Ya kan? Karena kalau jurusanmu apa? Ekonomi. Itu kan sesuatu yang sangat besar. Tapi ketika programmu apa? Program saya Erasmus Mundus Joint Master in Economy of Globalization and European Integration. Jadi sangat spesifik. Biar spesifik itu kena, teman-teman diajak untuk kuliah di berbagai macam kampus, di berbagai negara yang sangat bagus bicara tentang globalisasi ekonomi dan integrasi. Di kampus lain mungkin tidak ada, tapi di kampus-kampus ini bisa. Jadi bedanya, kamu lulusan mana? Eropa? Iya, saya lulusan kampus A, Eropa. Ambil jurusan apa? Ekonomi. Oh, oke, ada. Di kampus-kampus ini ada ekonomi, ada. Bisa ngambil ekonomi aja? Bisa. Tapi kalau kamu lulusan mana? Program A, maka akan sangat spesifik. Ditangkap ya? Nah, itu soal programnya. Ada pilihan 226 program tuh untuk tahun 2025 ini. Teman-teman bisa pilih banyak banget dan bisa apply sepuasnya. Selama syaratnya bisa terpenuhi masing-masing. Syaratnya beda-beda. Oke. Terus kemudian apa yang bisa didapat? Ya, yang bisa didapat di sini informasinya adalah 1.400 euro. Boleh pakai kalkulatornya dibuka, 1.400 dikali mungkin 1 euro sekarang mungkin 17.000 mungkin. Sudah naik, Mas. Wah, sudah naik. 19.300 dikali 1.400. Kalkulatornya saya cukup, saya yakin nggak cukup. 27 juta 1 bulan. Sangat cukup. Tapi tergantung di mana Mbak tinggal. Kalau Mbak tinggalnya di Eropa Tengah, Inggris, mungkin Amerika tadi ada Arizona ya. Mungkin ya harus berhemat. Di Polandia. Tapi kalau Mbak di Eropa Selatan, saya punya pengalaman dulu di Portugal atau Eropa Timur, nah itu sangat-sangat sisanya luar biasa. Ya, perbandingannya misal saya dulu tinggal itu saya pakai flat 120 euro sebulan. Ya waktu itu kursnya euro, saya dapat kursnya euro saya tukar 17.000. Kalau sekarang 19 pun naik, tapi kan mungkin 130 nggak begitu naik. Ya 130. Makan beras 1 kilogram setengah euro kalau di Portugal. Mungkin kalaupun sekarang naik 1 euro 1,5 euro. Itu kalau di Indonesia kan masih mungkin 20.000, 30.000, masih sangat cukup sebenarnya. Dan itu di luar dari tuition fees, di luar dari travel kan kalian perjalanan kemana-mana juga, moving itu semuanya akan tercover. Dan termasuk ketika ada sakit atau apapun itu juga nanti ada kondisi-kondisi khusus sampai bisa di cover 60.000 euro. Kalau ada kondisi-kondisi khusus. Enak ya? Nah, yang nggak enak adalah tergantung universitasnya. Requirement-nya. Kalau saya, mungkin ini yang akan lebih dibutuhkan.
biasa ya, Europass CV. Tapi ada teman-teman CV-nya seperti ini contoh CV saya, Europass saja. Nanti tinggal cari di web Europass version. tapi itu program Ya itu Europass ini adalah CV yang bisa dipakai untuk seluruh Eropa, untuk bekerja, untuk sekolah. Mereka punya satu standar CV yang sama. Kemudian proficiency test bahasa Inggris, boleh pakai IBT, boleh pakai IELTS, ya. Terus kemudian beberapa program kan kalian bisa saja tidak selamanya di Eropa Tengah yang bahasa Inggris, tidak selamanya juga di Amerika dan yang lain pakai bahasa Inggris. Di beberapa kampus yang menyelenggarakan program-program tertentu, misalkan Eropa Selatan, mereka meminta kalau bisa kamu menguasai bahasa Prancis ya, kalau bisa kamu menguasai bahasa Spanyol ya, bahasa Italia kalau bisa. Artinya ketika ada nilai, ketika punya kemampuan untuk itu, paling A1 atau A2 misalnya itu bisa digunakan juga. Kalau nggak bisa gimana? Di Indonesia sudah banyak banget kursusnya. Karena bisa jadi kalau kalian belum bisa bahasa lokal, mungkin dianggap survival-nya agak sedikit bermasalah. Jadi kalau bisa punya bahasa lokal tentu selain bahasa Inggris, tentu akan lebih baik. Nah, syarat-syaratnya nanti berbeda setiap program. Ini rata-rata nanti sama. Kemudian sertifikasi bahasa, ijazahnya sudah ditranslate sama transkripnya dalam bahasa Inggris. Syukur-syukur kalau sudah bilingual, ya. Terus kemudian surat rekomendasi, boleh dari pembimbing skripsi dulu misalkan, atau mungkin dosen pembimbing akademik misalkan, itu juga boleh. Enggak sih, rata-rata cuma satu sih. Rata-rata cuma satu. Kamu memberikan 2 juga boleh. Tidak disarankan ke dekan atau ke rektor, nggak harus. Kan nggak kenal kamu. Ya, lebih kenal kamu kan mungkin dosen pembimbing skripsi atau pembimbing apa. Kemudian surat motivasi. Surat motivasi, saya ngambil contoh ini di sini ada surat motivasi. Kenapa sih kamu pengen di situ? Nanti mungkin berikutnya saya akan jelaskan surat motivasi. Terus mungkin ada dokumen-dokumen tambahan lainnya. Apa itu? Saya tidak tahu. Karena setiap program mungkin ada beberapa dokumen tambahan, misalkan apa ya? Kalian pernah punya sertifikasi program A, program B, gitu, misal. Nah, mungkin dijadikan sebagai dokumen tambahan itu juga. Itu syaratnya Kak. Dan kami di Erasmus sudah mulai nih Mbak. Ini kan bulan November nih. Ini sudah bisa mulai mendaftar sampai bulan Januari. Apalagi Mbak sudah lulus, tentu sudah PK, ijazah dan transkripnya. Kalau memang punya syarat-syarat tadi sudah bisa dicapai, bisa segera mendaftar biar nanti 2026 bisa berangkat bulan Agustus atau September itu mulai berangkat. Itu terkait dengan S2. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Katanya apa ya? Kayak pengalaman di sana kayak di sana tuh negara-negara yang relatif safe atau gimana sih? Apalagi kalau kita Relatif? safe. Ya. Kita kan cewek-cewek di sana terus kayak kita terkait mencolok gitu misalkan yang pakai hijab dan apakah Itu sepertinya stigma yang nggak pernah hilang ya dari masyarakat Indonesia ketika kita bicara tentang Eropa. Eropa itu sangat liberal menurut saya. Artinya apa? Kalian mau pakai hijab, monggo, maaf telanjang pun kita nggak akan heboh sendiri gitu loh. Ketika di musim panas, banyak di Jerman, di taman-taman Jerman mereka benar-benar berpose telanjang karena berjemur di pantai, kita nggak peduli. Bahkan yang agak risih justru orang Indonesia main ke sana, ada orang telanjang nih dan yang lain. Tapi kalau orang lokal sana enggak. Kalau aku pakai hijab nggak ada diskriminasi. Bahkan beberapa kampus itu menyediakan musola. Kampus saya di Universitas Porto itu ada ruangan sendiri untuk namanya praying room. Memang tidak spesifik ya untuk musola atau masjid atau maske itu enggak, tetapi praying room. Teman-teman yang beragama Muslim, teman-teman saya bisa beribadah di sini. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Saya malah belum menemukan kasus dari teman-teman saya yang di sana ini rata-rata berhijab semuanya. Itu juga punya pengalaman semuanya di Eropa semua. Di Belanda, ini di di Spanyol, saya di Portugal, Mas ini di Ceko, itu masalah sih. Rata-rata maju. Kita aja yang kadang lebih parno sedikit soal pakai hijab.
program. Kita bilang 5 negara ini bahkan Melbourne yang mana itu fully covered. Visiting lecturer malah ada. Visiting lecturer ada. Harus dari OIA tapi visiting lecturer bisa, terus kemudian untuk S3 itu bahkan ada exchange S3. Tapi tergantung dari kampus masing-masing Mas. Karena kalau exchange itu tidak full degree itu masih dikelola oleh kampusnya punya kerjasama atau tidak. Di OIA-nya masing-masing. Begitu, ada lagi. Terus kayak misal kita mau, saya kan tipikal yang suka kemana-mana, saya kayak saya suka ikut conference kayak gitu kita mau Erasmus, ada nggak ya pembiayaan atau? Oh enggak, kalau setahu saya conference itu berbeda. Maksud saya Mbak sebagai studentnya atau Mbak studentnya? Kalau mungkin enggak ya, enggak ada, Assisting gitu ya. enggak ada. Jadi sepertinya kok enggak ada ya. Sepertinya enggak ada kalau untuk itu untuk oh kamu harus nih ke sana ke sini. Itu enggak. Jadi kami misal mau berarti kita harus Monggo kalau itu bisa biaya. Tetapi menurut saya tidak begitu mahal karena yang bikin conference mahal itu kan transportnya Mbak ke sana. Sedangkan Mbak sudah di sana. Gitu. Nah, selama conference itu menjadi program, menjadi kegiatan dari program yang Mbak selenggara, Mbak bisa saja karena sebenarnya tadi ada disampaikan ya, ada beberapa support for student with special needs. Ini mungkin special need didefinisikan banyak ya. Definisinya banyak ya. Bisa disability atau mungkin membutuhkan transporter sendiri ketika tidak ada bantuan untuk akses untuk itu misalkan, atau mungkin student special needs yang lain. Nah itu bisa di cover. Dulu saya misalkan datang kan harus lapor ke pemerintah daerah di Portugal, itu harus bayar tuh 10 euro. Mereka menawarkan Sorry, 1 euro ada, 10 euro ada. 1 euro pun saya reimbursekan itu bisa. lebih luas, lebih Waktu itu saya reimbursekan ini biar diganti 17 ribu ini nggak apa-apa. Coba ternyata bisa. Teman-teman saya transport dari bandara ke rumah itu pakai taksi karena nggak ada travel lain lah selain taksi. Habis 10 euro misalkan di reimburse bisa. Jadi mungkin kalau memang itu memang dirasa penting, kalau itu memang menjadi bagian dari program yang Mbak jalani, tinggal nanti diklaimkan saja itu bisa. Kalau untuk yang khusus, tapi kalau untuk yang allowance bulanan ini Mbak akan dapatkan rutin, regular setiap bulan. Bulan pertama biasanya langsung 2 bulan. Habis itu 1 bulan. Gitu. Ya visualnya allowance. Sama reimburse itu kayak bikin proposal atau cukup Enggak. aja atau gimana? Nanti di setiap universitas akan ada, kan ada kantor urusan internasionalnya ya. Kantor urusan internasional nanti akan ada person yang memang bertanggung jawab untuk beasiswa Erasmus. Oh ini PIC-nya Erasmus si Ani. Kita banyak berkolaborasi sama beliau. Setiap bulan kita ada Erasmus meeting. Pertemukan beasiswa Erasmus dari kampus-kampus, dari prodi-prodi atau jurusan atau apa-apa, dikumpulkan jadi satu program. Kamu punya masalah apa selama di kampus ini dan yang lain. Termasuk ketika mau mengajukan tadi, tinggal email ke konsorsiumnya. Akan direspon, maaf ya dari sekian euro yang sesuai dengan karakteristik yang bisa direimburse ini aja gitu misalnya. Nggak semuanya, misalkan seperti itu. Oke? Ada lagi? Jadi Satu. Jadi setiap tahun akan buka. Mulai bukanya tuh ber Oktober sampai Januari kadang. Nah untuk keberangkatan yang ada September tahun depan. Setiap tahun sampai hari ini masih berjalan. Kecuali programnya itu kan kerja based on kerjasama ya. Kerjasama kan ada masanya. Ya ada satu program yang mungkin habisnya di 27. Ada program mungkin sampai 31 2031. Jadi teman-teman silakan buka program. Jangan sampai Mbak dapat informasi soal Erasmus sekarang, tapi mendaftar mungkin 3-4 tahun lagi mungkin programnya sudah berbeda nama, sudah selesai. Jadi mungkin nggak relevan. Jadi memang harus buka websitenya terus menerus. Oke, Mbak dari gizi mana? Di gizi UGM. Angkatan tahun baru lulus kemarin? Saya baru lulus. Baru lulus. Agustus kemarin. Dietitian atau belum? Oh, nggak dietitian. Oh, angkatannya Gibran.
kenal Mas Oh Hendra. iya, satu angkatan saya. Saya tahu, dia 2019. 2019. Ya, saya lagi ambil S3 di UGM, kebetulan sekelas sama Gibra. Istri kayak Ya, Bisa backgroundnya apa? saya gizi. Oh iya, oke juga. Saya S1-nya Undip, S2-nya UGM di Portugal, sekarang S3-nya juga di UGM. Berarti dulu yang Erasmus Pak ambilnya programnya apa? Dulu ada namanya Action 1, Action 2. Saya ambil Action 2. Action. Kalau sekarang sudah nggak ada. Ada yang bisa dibantu? Kepanjangannya apa? Nggak ada, namanya Action 1, Action 2. Kalau sekarang program-program kepanjaan. Kalau dulu saya nama programnya dulu saya Lotus Unlimited. Jadi dia belajar Jadi untuk Erasmus Gizi, saya ambil gizi klinik di Portugal. Master of Gizi Klinik, Master of Clinical Nutrition. isi dulu untuk penjelasan kita. Jadi kalau di Erasmus itu ada banyak mbak. Di Erasmus itu program yang disediakan bisa full degree untuk S2 atau S3. Kalian pengen lagi balik Bisa lagi juga visiting scholar, ini tadi mas yang sebelah ini tanya visiting scholar itu untuk peneliti, dosen dan yang lain kalau mau apa namanya kesana 3 bulan misalkan gitu. Bisa juga international mobility, pertukaran pelajar. Kalau sekarang mungkin kenalnya ISMA, apalagi sih ya? Isma udah mati mas. ISMA sudah mati ya. Tapi pertukaran pelajarnya apa namanya international mobility-nya Erasmus belum mati-mati nih sepertinya. Saya dulu ambil yang ini. Jadi ketika saya ambil S2 di UGM, saya ambil international mobility juga di Portugal. Gitu. Jadi itu di remote itu mulai kita gampang gitu. Apa kayak SKS-nya atau apa ya? Oh bisa, saya dapat namanya ICTS ya, jadi bukan SKS yang mirip tetapi berbeda. Nah, kredit semester. Nah, itu bisa diinsersikan ke apa namanya transkripnya kita di sini. Jadi memang menambah SKS jadinya. Itu sebagai pengakuan bahwa saya mengambil mata kuliah A, B, C, D, E di sana dengan sekian ICTS ekuivalen dengan sekian SKS, dapat nilainya sekian ekuivalen dengan kalau di kita kan 1, 2, 3, 4 nilainya sekian. Nanti akan menambah IP IPK kita misalkan. Itu kalau misalnya mobility itu tukar pelajar. Jadi itu kasusnya Mas itu berarti nggak perlu pulang apa gitu Pak? Enggak. Bener-bener kayak kuliah aja, langsung kuliah aja. Beda tempat aja. Cuman beda tempat. Tapi saya juga dapat banyak apa ya namanya experience tambahan ketika full degree. Tapi kalau mau full degree kan nambah sudah lulus juga bisa juga. Maaf ya mas, belum tentu lulus gitu. Kalau belum lulus kan berdampak pada perpanjangan masa studi. Kan beberapa anak mungkin pengen sekolah 4 tahun aja nih untuk S1 gitu. Tapi kan saya waktu S2. Jadi teman-teman saya sudah lulus, saya belum lulus. Tapi kan tidak lulusnya bukan karena mundur-mundur tesisnya, tapi karena memang ambil Ada 200 mobilnya. program studi S2 yang ada di katalog semua. Berarti tesisnya untuk kerjaan Saya tesisnya di sini. Dengan Ya. booth yang lain itu adalah booth ini itu. Booth ini kami bisa menonton Tertarik untuk bisa? informasi yang lebih luas karena kami dari Indonesia. Booth pertama yang terbatas di negaranya, terbatas di Berarti di sini ya Mas kerja Saya ambil di public health. Ya, mereka nggak peminatan membuka disiplin. brosur kalau plus ini. Mereka kan menunjukkan ada 200 sekian lebih. S3-nya ambil di ilmu kedokteran dan kesehatan. Saya contohnya Mayornya juga gizi. programnya saya manajemen bencana. Nah, saya belajar Gimana, selama Mbak? 2 tahun itu di 5 negara. Saya tahun pertama baru semester 1. Masih maba saya. Semester keduanya di Malta, semester Masih tiganya baru. di Australia, semester selanjutnya sambil saya nulis tesis. Nah, Cukup dari Mbak cukup. Oke. Semoga bisa membantu jadi dalam jangka waktu 2 kasih tahun. banyak insight dan bisa boleh boleh di depan ini ada. Beda. Kenapa? Karena setiap program beda-beda. Mana ya? Persyaratannya Ya, ini aja, nama aja. Nanti akan ke setiap sosial media saya ambil namanya. Contohnya sederhananya gini, misalnya di program saya Saya di Poltekkes, karena kan satunya saya bukan di UGM. Bukan di UGM. ada di program di sana, saya harus Saya merayu Mas Tony nggak bisa ya. The next Mas Tony aja. di program yang baik. Terima kasih banyak Oke, ya Mas. semoga bermanfaat, monggo. Terima kasih. Seperti itu. Ini persyaratan dasar. Setuju ada nggak ya?